UEFA resmi berikan sanksi denda untuk AC Milan, Juventus, Inter, dan AS Roma. UEFA telah mengumumkan denda finansial fair play untuk 8 klub, termasuk AC Milan, Inter, Juventus, Roma, dan PSG, tetapi Napoli, Lazio, Barcelona, Manchester City, dan Chelsea lolos dari hukuman karena kebijakan pengurangan COVID yang luar biasa. Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh UEFA menegaskan bahwa 8 klub telah menyetujui kontribusi keuangan sebesar 172 juta euro yang akan dipotong dari pendapatan yang diperoleh klub-klub ini dari berpartisipasi dalam kompetisi klub UEFA. Namun, hanya 26 juta euro dari angka itu yang harus dibayar penuh, sedangkan sisanya adalah kondisi berdasarkan kepatuhan terhadap target yang dinyatakan dalam perjanjian penyelesaian masing-masing. Itu berarti AC Milan telah diminta untuk membayar 2 juta euro dari total 15 juta euro. Juventus harus membayar 3,5 juta euro dari total 23 juta euro. Inter 4 juta euro dari total 26 juta euro. Dan Roma harus membayar 5 juta euro dari 35 juta euro denda mereka. Denda terbesar jatuh ke Paris Saint-Germain yang harus membayar 10 juta euro sekarang, dengan 60 juta euro tercakup dalam perjanjian penyelesaian. Klub lain yang dihukum adalah AS Monaco 0,3 juta euro dari 2 juta euro, Olympique Marseille 0,3 juta euro dari 2 juta euro, dan Besiktas 0,6 juta euro dari 4 juta euro. Juventus dan Milan memiliki perjanjian penyelesaian 3 tahun, tetapi 4 untuk Inter dan Roma. Itu berarti Nerazzurri dan Giallorossi akan memiliki skuad terbatas di Eropa musim ini dengan 23 pemain bukan 25. Napoli, Lazio, Barcelona, Chelsea, Leicester City, Manchester City, dan West Ham United telah menghindari ketindakan karena adanya kebijakan pengurangan COVID yang luar biasa dan pertimbangan hasil keuangan historis. Tetapi mulai musim ini mereka akan dimonitori dengan cermat. Yang lain yang gagal memenuhi persyaratan impas, tetapi dibebaskan karena tindakan darurat COVID-19, termasuk Borussia Dortmund, FC Basel, Union Berlin, Fenerbahce, Feyenoord, Olympique Lyonnais, Glasgow Rangers, Real Betis, Royal Antwerpen, Sevilla, Trabzonspor, dan VfL Wolfsburg. Sudah punya 2 bek kanan, buat apa AC Milan beli Serhinho Dest? AC Milan cukup aktif pada hari-hari terakhir bursa transfer awal musim 2022-23. Salah satu pemain yang didatangkan Rossoneri adalah Serhinho Dest dari Barcelona. Milan, seperti pada 2 musim terakhir, sangat selektif dalam membeli pemain. Milan enggan membayar uang dalam jumlah besar untuk pemain incaran, tetapi berusaha mendapat pemain yang tepat. Pemain termahal yang didatangkan AC Milan adalah Charles De Ketelaere. Pemain 21 tahun itu dibeli dengan harga 32 juta euro. Namun selain De Ketelaere, tak ada pemain mahal yang didatangkan Milan. Di antara pemain baru yang diboyong Milan, Serhinho Dest menjadi yang paling menarik.
sebab Milan sudah punya banyak bek kanan. Milan mendatangkan Sergio Des dengan status pinjaman dari Barcelona. Des akan bermain untuk Milan hingga akhir musim 2022-23. Milan punya opsi pembelian permanen dengan nilai 20 juta euro. Transfer Des ke Milan tergolong mengejutkan, sebab sebelumnya Milan tidak disebut tertarik padanya. Sebelum merapat ke Milan, ada dua tim yang sudah lama membidik Des, yakni Villarreal dan Manchester United. Selain itu, Milan juga punya stok yang cukup di posisi bek kanan. Milan sudah punya dua bek kanan tangguh pada diri David Calabria dan Alessandro Florenzi. Status Calabria juga kapten tim. Des bisa memberi banyak opsi bagi Milan. Selain bek kanan, Des juga bisa bermain sebagai bek kiri. Namun di posisi itu Milan sudah punya Theo Hernandez yang performanya sangat luar biasa. AC Milan bergerak dengan efektif di bursa transfer. Milan mendatangkan pemain yang memang sesuai kebutuhan. Pengecualian terjadi pada kasus Des yang di posisinya ada banyak pemain top lain. Milan butuh pelapis duet Tomori dan Kalulu di belakang setelah Romagnoli pindah. Milan mendatangkan Malik Thiaw dari Schalke. Milan mendatangkan bek muda dengan potensi yang besar. Milan juga memperkuat lini depan. Milan tak bisa mengandalkan Ibrahimovic lagi dan Origi didatangkan. Sementara, sisi kreatif menjadi titik lemah Milan musim lalu dan akan ditutup dengan kedatangan De Ketelaere. Coret nama The Next Kakak, Stefano Pioli rilis skuad AC Milan untuk Liga Champions. Stefano Pioli akhirnya merilis daftar pemain AC Milan yang akan berjuang di kompetisi Liga Champions 2022-23. Namun tidak ada nama Yashin Adli yang disebut-sebut sebagai The Next Kakak. Kompetisi kasta tertinggi Eropa Liga Champions musim 2022-23 tak lama akan segera bergulir. Turnamen ini akan dimulai pada 6 September 2022 pekan depan. AC Milan yang berhasil memenangkan Scudetto gelar juara Liga Italia 2021-22 juga akan berpartisipasi memperebutkan trofi si kuping besar. Berdasarkan hasil drawing Liga Champions yang digelar bulan lalu, pasukan Stefano Pioli tergabung di grup E bersama Chelsea, RB Salzburg, dan Dinamo Zagreb. Melansir dari Sempre Milan, Stefano Pioli secara resmi menunjuk 23 pemain. Dimulai dari kiper, dipilih dua nama yakni Mike Maignan dan Antonio Mirante. Untuk posisi bek, Pioli mengandalkan 9 nama termasuk Simon Kjær, David Calabria, Pierre Kalulu, dan Theo Hernandez. Nama Alessandro Florenzi juga dimasukkan meski tengah dibekap cedera. Selain itu, Pioli juga memasukkan sejumlah pemain anyarnya untuk memperkuat lini belakang, seperti Fikayo Tomori yang dibeli dari Chelsea dan ex-pemain Barcelona Sergio Des. Di posisi gelandang, AC Milan bakal mengandalkan sejumlah langganan starting 11 seperti Ismail Bennacer, Sandro Tonali, Rade Krunic, Brahim Diaz, dan Alexis Saelemaekers. Dua nama rekrutan baru AC Milan juga dimasukkan Pioli untuk memperkuat opsi lini tengah, yakni Tommaso Pobega dan Charles De Ketelaere. Pada posisi penyerang, AC Milan mengandalkan veteran Olivier Giroud, Ante Rebic, serta Junior Mesias dan Rafael Leao, serta ex-striker Liverpool Divock Origi. Sayangnya, tidak ditemukan nama Yashin Adli di daftar nama penyerang yang akan memperkuat AC Milan di Liga Champions 2022-23. Padahal Yashin Adli digadang-gadang bakal bersinar musim ini. Yashin Adli diketahui baru kembali dari masa peminjamannya di klub Prancis Bordeaux. Pemain yang ini sempat jadi man of the match saat agenda pramusim dan membuatnya dijuluki sang penerus kakak. Selain Yashin Adli, AC Milan juga mencoret ex-gelandang Wolfsburg Asser Frank serta Malik Thiaw, Cyprien Tatarusanu, dan ex-striker Zlatan Ibrahimovic yang kabarnya masih dibekap cedera. AC Milan sendiri akan membuka kampanye Liga Champions dengan menghadapi RB Salzburg pada Rabu 7 September dini hari waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, mereka akan menjalani duel Liga Italia bertajuk Derby Milan melawan Inter pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat.